Halo, Assalamualaikum. Hari ini saya, Ria Soraya, akan membuat tugas video di hari kelima. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini kawan-kawan? Pastinya tetap semangat dan terus belajar ya. Nah, hari ini tugasnya saya akan membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema kurikulum dasar yang pertama. Langsung aja ya. Soalnya yang A, jawablah pertanyaan mengenai fun learning sebagai berikut. 1. Apa pengertian fun learning? Fun learning adalah suatu proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena fun learning merupakan konsekuensi di mana seluruh kegiatan yang ada di Bimba harus sepenuhnya menyenangkan dengan konsep bermain sambil belajar. Jadi prosesnya harus menyenangkan. Lalu yang kedua, apa tujuan fun learning? Tujuannya untuk menumbuhkan minat belajar pada anak secara intrinsik. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukumnya wajib 100% dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Lalu yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang merasakan fun learning ialah yang berhak, yaitu adalah anak-anak. Karena konsep fun learning yaitu bermain sambil belajar itu adalah hak untuk setiap anak. Lalu yang ke-6, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang wajib menciptakan fun learning adalah motivator, karena motivator bertanggung jawab untuk membimbing dan membimbakan anak agar menjadi pembelajar yang cinta akan belajar dan menjadi pembelajar yang senang dan menjadi pribadi yang senang belajar dan menumbuhkan minat pada anak agar menjadi pembelajar yang berakhir atau berdampak pada kebahagiaan. Lalu yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Yaitu dengan cara atau dengan mutlak harus small step system atau bertahap dan individual system secara personal. Lalu yang ke-8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Caranya yaitu dengan pastikan suasana kelas harus nyaman dan menyenangkan bagi anak atau fun learning umum. Yang kedua, pastikan anak bermain kegiatan yang berhubungan dengan mengembangkan minat belajarnya.
Lalu selanjutnya, pastikan anak bermain kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat bacanya. Lalu yang ke-9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Tentunya belajar akan 100% menyenangkan, lalu anak akan mau mengulang kembali kegiatannya tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun. Jika sering mengulang, maka anak akan mampu dan terlatih dan akan menumbuhkan minat-minat belajar pada anak, serta akan menjadi pembelajar yang bersemangat, akan menjadi anak yang sukses nantinya. Selanjutnya yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Anak akan merasa bosan, anak akan merasa terpaksa dalam belajarnya, tidak mau mengulang, anak lebih suka bermain games, dan menjadi generasi yang benci belajar. Nah, selanjutnya yang B, yaitu jawablah pertanyaan mengenai metode small step system. Yang pertama, apa pengertian small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap atau secara afektif dan kognitif. Yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena jika anak belum mau, anak tidak akan bisa. Dan jika anak belum bisa, maka anak tidak akan tumbuh minatnya. Dan karena tidak akan menjadi fun learning jika tidak small step system. Selanjutnya yang ketiga, apa tujuan small step system? Tujuannya ialah agar proses belajar selalu menyenangkan dan fun learning tentunya. Lalu yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Yaitu harus individual system, di mana harus mengevaluasi afeksi anak, mengenali karakter anak, mengenali kesukaan anak, dan mengenali kemampuan anak. Yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Tentunya, motivator akan mengetahui setiap tahapan dalam pendidikan anak, seperti mengetahui afeksi dan kognitif pada anak, mengenali karakter anak, mengenali apa yang disukai anak, dan sudah sejauh mana kemampuan anak. Dan tentunya prosesnya 100% harus menyenangkan. Lalu yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Tentunya motivator tidak akan mengetahui tahapan-tahapan setiap proses pendidikan anak, dan tentunya belajar akan menjadi bosan, anak akan merasa terbebani atau tertekan. Motivator tidak mengetahui karakter setiap anak, tidak mengetahui apa yang disukai anak, bahkan motivator tidak
mengenali sudah sejauh mana kemampuan anak dalam belajar. Dan tentunya belajar tidak akan menyenangkan dan anak akan merasa bosan dalam belajar. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan pada kurikulum dasar yang pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.